Kurang asam setan alas. Siapa ini yang berani mecahin katanya Menik? Kurang asam ya. Awas. Kita bakal dimarahin deh kita tuh, aduh. Aduh yo, gimana nih yo? Aduh, bakal diomelin yo. Lihat ini belum tahu ya. Tuh dia bolanya. Ini awas kamu ya. Belum tahu siapa Menik. Tuh, kasus nih. Yo, harusnya lu gak perbuat dan anak gitu yo. Gimana nih yo? Oh, jam anak-anak. Siapa yang nendang bola ini, ayo? Yo. Oh, kamu dasar lemot. Sudah berapa kali saya bilang jangan main bola di sini. Lihat tuh hasil perbuatanmu. Kaca saya pecah semuanya. Lihat ya, mau tak apain bola ini? Nih, kamu lihat nih. Nih, rasain tuh. Apes kita. Aduh, Tante. Jangan gini, Tante. Ibu malah ayah. Malah ayah. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum.
sarapan deh. Mami lupa ya? Vio kan masih diet, Mi. Badannya udah gemuk lagi nih. Diet, itu aja yang di pikiran kamu. Gimana sih? Vio, ini sekarang sudah jam berapa? 7:30, 7:30 pagi. Harusnya kamu sudah berangkat ke kampus. Tapi ini apa? Kamu malah bikin semua orang di rumah ini jadi pusing gara-gara musik yang gila-gilaan ini. Kamu ini mau jadi apa sih, Vio? Hiben Alkroot, sudah besar. Masa kayak ABG terus? Habis deh kesabaran Mami. Mami akan ambil tindakan. Jaja! 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 Siap, Mpro. Ada tugas apa, Mpro? Angkat stereo set ini dan TV ini, juga semua CD yang ada di dalam kamar ini. Gara-gara barang ini, anak ini jadi malas, gak mau belajar, dengerin musik terus. Betul. Jangan bengong, ayo. Siap, laksanakan. Tunggu. Bang Jaja, mau dibawa kemana barang-barang saya? Sembarangan aja. Mami apa-apaan sih, Mi? Nggak boleh begini dong caranya. Kalau kayak begini, Mami tuh melanggar hak Vio sebagai anak. Terserah apa kata kamu, tapi Mami hanya melakukan hak asasi sebagai seorang ibu atas kesewenang-wenangan kamu di dalam rumah ini. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh angkat kaki dari sini. Bekrep ya? Mi. Bang Jaja. Lemot, kenapa lu nangis? Tanya bukannya jawab, dasar bego lu. Yoyo. Kamu kenapa? Bola Yoyo robek. Kok nangis sih? Ada yang ngatain kamu lagi? Bola Yoyo robek, sambungin lagi. Yoyo, bolanya udah nggak bisa disambung lagi. Nanti Kalela gajian, Kalela beliin ya yang baru. Yoyo nggak boleh nangis. Nggak mau, ini bola dari ibu. Hadiah buat Yoyo. Bego-bego doain cewek juga. Entah gue apa nih. Ayo, lu mau cari perhatian Lela? Lela, lu ngapain ngurusin si bego? Lu abang telepon bukannya dijawab lo. Sekarang malah ngurusin dia lagi. Kalela bola Yoyo. Iya, bentaran lagi urusannya bisa panjang nih, Yo. Bola Yoyo. Yoyo sekarang cepet-cepet pulang, Kalela harus kerja. Kalela mau kemana? Kalela mau kerja sayang ya. Dah Yoyo. Bang, Kalela mau kemana? Kalela kerja dulu ya, buat beliin bola ya. Kalela. Kakak ibu. Bego, tunggu lo. Hah? Lu mau lawan gue lo? Lu nggak tahu siapa gue? Lu mau godain cewek gue? Gua timpa lo. Kata ibu, kalau nggak salah nggak boleh dimarahi. Ibu-ibu, lu gue belum apa-apain udah mewek lo. Gua cocol beneran lo, ya. Berisik! Anak-anak tuyul, ini urusan gue. Lu jangan ikut campur ya. Gue kasih tahu ya, Lela tuh cewek gue. Lu kalau berani ngapa-ngapain dia, gua timpa beneran lo. Kena ember terus jatuh. Dasar sialan. Yoyo, ini loh Pak RT, ini orangnya nih. Kansip, bukan Yoyo. Bukan. Yoyo nggak salah. Emang nih Tante? Ya, ini datang lagi nih orang. Pak RT, ini anak harusnya dimasukin sel nih. Ini lagi kutil-kutil. Ngikut-ngikut aja, kutil. Bawa jadi rujak lo. Emang lu dasar. Yo, lu berani ngerjain gue? Lu punya nyawa serep lo. Ini lagi kutil-kutil. Gua bebek jadi rujak lo. Dasar kamu bocah kanter. Kamu tuh wong kere. Kok
belagu gitu loh, nggak tahu diri. Ayo. Bola Yoyo dirobekin. Gak ada. Sekarang bawa saya ke rumah orang tuamu biar suruh tanggung jawab. Bawa kemana? Ayo, Pak RT, ayo tangkap. Ayo, gimana Pak RT? Nggak mau. Yoyo nggak mau. Lastri, ayo keluar. Ayo tanggung jawab. Mau ngejan. Berisik lu. Ibu. Siapa yang kalian maksud dengan Wong Edan? Ya siapa lagi kalau bukan anak sampean? Lastri, apa sampean ini ora iso didik anak yo? Si Yoyo ini sudah menghancurkan rumah saya. Sampean tahu kan berapa harga kaca rumah mewah seperti yang saya punya? Pokoknya saya nggak peduli, sampean harus ganti. Kalau enggak, saya bawa masalah ini ke polisi. Biar Yoyokmu yang lemah otak iku kapok. Maaf, kalau anak saya memang dianggap lemah otak. Tapi apakah pantas orang-orang normal seperti bapak-bapak dan ibu mengejar seorang pemuda yang pikirannya tidak lebih daripada seorang anak kecil? Dan apakah pantas batu ini dijadikan alat untuk menghukum sebuah kesalahan? Kalau memang ya, atas nama anak saya minta maaf. Tapi tolong, jangan perlakukan Yoyo seperti seorang penjahat. Walaupun bodoh, dia tetap saja seorang manusia yang punya perasaan dan hati nurani seperti kita. Terserah, kamu mau bilang apa? Pokoknya kaca rumah saya itu harus diganti. Titik. Insya Allah akan saya ganti, Jeng Menik. Tapi saya harus bicara dulu sama bapaknya Yoyo. Bener ya? Tak tunggu duitnya hari ini. Kalau sampai enggak, awas loh. Jangan cuma janji-janji gombal aja. Gimana yang jauh-jauh? Maaf lo ya. Jual berapa? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yo, boleh ibu duduk di sebelah kamu? Ibu tahu kamu pasti sembunyi di sini. Apa yang membuat kamu takut pulang, Yo? Yoyo nakal. Kan tadi Yoyo pecahin kaca jendelanya Tante Meni. Tapi Yoyo nggak sengaja kan? Kan tadi Yoyo main bola sama teman-teman, Bu. Tuh ada bola, Yoyo tendang. Oh, bolanya terbang, Bu. Prang! Kena kaca jendela Tante Meni. Yoyo takut. Emang Yoyo salah? Yo, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita itu berani menyadarinya dan nggak malu untuk minta maaf. Yoyo ngerti kan maksud ibu? Jadi Yoyo harus minta maaf. Iya dong. Kan yang bikin salah Yoyo. Jadi Yoyo harus minta maaf duluan. Dah, sekarang kita pulang. Terus Yoyo mandi, sholat isya. Terus ke rumahnya Tante Meni, minta maaf. Nggak mau. Yoyo nggak mau, Yoyo takut. Tante Meni itu kan galak. Orang teman-teman bilang, Tante Meni itu kayak nenek sihir. Nanti Yoyo disihir. Yo, dengar ya.
Yoyo tahu nggak kenapa ibu ngasih nama kamu itu Satrio? Karena Satrio itu artinya Satria. Satria itu apa sih? Satria itu ya artinya orang yang berani mengakui kesalahannya dan dia tidak pernah takut untuk minta maaf. Nah, jadi ibu yakin Tante Meni itu pasti maafin kamu kalau kamu minta maaf, yo. Mau ya, yo ya? Gitu dong, itu baru namanya anak ibu yang pinter, yang cakep kesayangan ibu. Ya, nah sekarang kita pulang ya. Yoyo, sembunyi di mana kamu? Ayo keluar, bikin susah orang tua. Kamu kira gampang cari duit? Bapak banting tulang dari pagi sampai malam buat ngidupin kamu. Udah Pak, sabar. Sabar. Kamu tahu berapa harga kaca jendela itu? Jang Meni minta ganti 300.000. 300.000, separuh dari gajiku sebulan. Apa itu udah keterlaluan? Ayo keluar, ayo. Keluar kamu. Pak. Ada setan. Mohon Pak, jangan pukul Yoyo lagi Pak. Saya mohon, kasihan dia. Kasihan apa yang perlu dikasihan anak badal seperti itu? Dia pikir karena dia bikin malu kita. Dia bikin seenaknya. Apa dia berhak? Dia pikir dia berhak bikin susah kita. Ayo, keluar! Oh. Bapak mau Yoyo bikinin kopi. Malah ketawa, anak setan, keluar! Ayo! Anak Udah Pak. Yo, lari yo. Yoyo lari. Ibu, Yoyo lari kemana? Yoyo! Jangan lari kamu! Jangan lari! Lepaskan, Lasri! Lepaskan! Yoyo! Lari kemana kamu? Yoyo! Jangan sakiti anak kita lagi, Pak. Awas kau! Jangan coba-coba menghalangi saya. Anak itu pantas diberi Tapi pelajaran. ini bukan sepenuhnya salah Yoyo, Pak. Dia itu lagi main bola sama teman-temannya. Namanya juga anak-anak, Pak. Bela lagi. Ini akibatnya kalau kamu selalu melindungi anak kamu yang Cukup, Pak. Jangan kamu caci maki anak kita sendiri. Emang Yoyo bodoh. Yoyo Biar saja orang lain yang menghina anak kita. Tapi jangan Bapak. Kenapa? Saya ini bapaknya. Saya berhak melakukan apa yang saya anggap perlu untuk memberi dia pelajaran. Tapi saya juga ibunya. Saya juga berhak untuk membela anak saya. Saya yang melahirkan Yoyo dengan susah payah, Pak. Iya. Kamu yang melahirkan anak yang menjadi kutukan buat keluarga kita. Anak seperti itu pantasnya dihukum. Dihukum! Astagfirullah. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi, Pak. Hanya Allah yang punya hak atas penghukuman. Kita ini orang tua hanya bertugas untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, Pak. Tapi apa salahku, Lastri? Apa salahku? Hingga aku menerima cobaan seperti ini. Aku sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Tapi apa yang Tuhan berikan? Apa? Hanya kesusahan, dan kesusahan. Istighfar, Pak. Istighfar. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima dengan lapang dada. Iya. Tapi kenapa harus anak kita, Lastri? Kenapa harus anak kita? Karena dia adalah anak pilihan. Yoyo adalah rahasia Allah yang suatu hari pasti ada jawabannya. Allah pasti punya rencana di balik semua cobaan ini. Kamu harus yakin, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku. Kapankah cobaan ini berakhir, ya Allah? Anakku satu-satunya yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi keluargaku, ya Allah. Tapi malah
Bintang-bintang di langit, bintang-bintang di langit. Yoyo mau jadi anak pinter. Yoyo mau bapak bangga. Yoyo mau jadi anak pinter. Yoyo mau bapak bangga. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Halo sayang. Aduh, Cindy, apa-apaan sih? Jangan overacting gitu dong. Ah, ini kan kampus. Lu kenapa sih? Nggak kangen ya sama gue ya? Kita itu udah seminggu nggak ketemu, wajar aja. Tapi kita kan udah sepakat masalah schedule. Jadi buat gue, lo nggak perlu tanya itu lagi karena lo udah tahu alasannya, oke? Gue bingung ya, kita itu pacaran. Kok mau ngedating sama lu aja harus pakai schedule sih? Kayak ketemu sama siapa aja. Please dong. Ini masih pagi gitu loh. Ntar aja ngebahasnya. Gue masuk kelas dulu ya. Terjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Dasar lo lemot, nyanyinya udah selesai. Ngapain lo? Jangan sama gue. What's going happen sih? Ribut lagi sama si Sandi. Kalau lu udah bosen, buat aku aja. Boleh kan? Aduh, masih ada aja tuh Nora. Enggak, maksud aku biar aku yang gantiin. Udah deh. Gila ya lo ya. Vi, kenapa sih? Lo tuh sebentar mesra, sebentar ribut. Ya kalau ribut masalah prinsip boleh dong. Lo berdua tuh nggak tahu sih yang namanya Sandi orangnya kayak gimana. Posesif banget tau gak sih lo? Dia itu ya maunya gue pacaran sama dia, yang setiap hari gue harus nemenin dia, harus sama dia, terus ya nggak bisa dong. Emangnya gue emaknya yang tiap hari ngurusin dia? Gila itu orang. Kan mesra. Ah, udah nggak zaman. Udah deh, lo berdua nggak usah ngebahas lagi ya. Daripada ngebahas masalah cowok, mendingan kita ngebahas untuk show ntar malam. Gimana? Oke, yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah dong, Pak. Makanya ya, jangan diulangi lagi ya. Ya insya Allah, Pak.
capek nih, Pak. Yoyo, lihat. Ini semua karena ulah kamu. Kalau kamu mau mendengarkan pelajaran, boleh-boleh saja. Tapi jangan mengganggu. Akibatnya teman-teman kamu berkelahi. Ingat ya, ini peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu masih mengganggu, Bapak akan laporkan ke kepala sekolah untuk melarang kamu main di halaman sekolah ini. Ngerti? Mana sih? Mami mana? Udah tidur. Buat beli rokok. Tapi besok bukain lagi, ya. Siap, Bos. Lu gimana sih? Kalau sampai Mami bangun, gua ambil lagi nih duitnya. Nggak boleh, Neng. Kalau duitnya diambil lagi, nanti rezekinya seret. Iya, so tahu. Ngomong-ngomong, Neng, kapan-kapan Bang Jaja boleh lihat Neng nyanyi di kafe. Biar gaul kayak anak muda zaman sekarang. Iya nggak? Lu tuh malu sama pala. Ini botak juga botak Metallica, Neng. Mir. 50.000 bisa ngopi. Kamu jadi mengingatkan Mami sama ulah seorang pencuri, Vio. Loh, kok Mami belum tidur sih? Sekarang udah jam berapa, Mi? Ntar asmanya kumat lagi loh. Mami nggak perlu basa-basi kamu. Sekarang kamu jelaskan, dari mana kamu sampai pulang larut malam begini? Kita kan sudah sepakat dengan perjanjian jam malam di rumah ini. Loh, kenapa Mami jadi ngomongnya sini kayak begitu? Hidup apa yang kamu jalani? Tapi Vio nggak sejelek yang Mami pikir. Argumen apa yang kamu bisa berikan sama Mami kalau proposal skripsi kamu ditolak sama dosen? Mi! Mami tuh tega, tuh gak? Mami sampai periksain file Vio. Sampai periksain barang-barang Vio. Habis itu apa lagi, Mi? Mau semuanya Mami tahu. Itu karena Mami nggak pernah percaya sama Vio. Nggak percaya? Nehor, tidak. Mami hanya mengantisipasi supaya kamu lebih bertanggung jawab atas studi kamu. Apa Mami salah? Vio nggak bilang itu salah kok. Tapi cara Mami dong, Mi. Cara Mami yang Vio nggak bisa terima. Mami lihat aja. Vio akan buktikan sama Mami kalau semua yang ada dalam pikiran Mami tentang Vio itu salah. Dan Mami akan nyesel karena Mami udah underestimate sama Vio. You have need fail to praten, Vio. Tidak usah banyak omong, tapi buktikan saja ya, oke? Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Ini sudah kali yang keberapa kamu mengajukan outline? Sudah 2 kali, Viola. 2 kali.
kamu hanya punya kesempatan 1 kali lagi untuk mengajukan skripsi. Loh, jadi outline saya yang ini Ya, tidak diterima. Ditolak. masalahnya gue tuh udah janji, Vera sama nyokap gue udah janji. Kalau gue nggak nepatin janji gue bisa diomelin lagi. Emang dasar rese itu dosen. Maafin ya, ayo. Jadi nangis. Ya awas. Tapi tadi gue lihat kena dadanya nih. Tante sih nih gara-garanya. Bisa nyetir gak sih? Tante sih. Temen kamu tuh nyebrangnya juga sembarangan. Kemarin aja kita nyebrang sembarangan nggak apa-apa tuh. Tantenya aja nggak bisa nyetir. Bilang dong nggak bisa nyetir, nggak usah nyetir. Belajar dulu. Gimana dong, Fer? Gue takut orang kenapa-napa deh. Lunya juga sih gimana? Gue udah bilang apa? Vio, please control your emotion. Lunya sendiri pada main kebut-kebutan, marah di jalan raya lagi. Tahu sendiri deh akibatnya. Udah dong, Fer. Gue ini lagi panik. Kok lu bukannya nenangin gue malah bikin gue tambah panik sih? Maksud gue, kita tuh mesti siap menerima kemungkinan yang lebih buruk lagi. Kenapa? Mbak, silakan masuk. Yuk, nggak apa-apa kan? Yuk, nggak apa-apa kan? Yuk, nggak apa-apa kan? Mas nggak apa-apa kan? Tadi saya yang nabrak, Mas. Saya yang salah. Saya minta maaf ya. Saya benar-benar minta maaf, Mas. Tapi Mas nggak perlu khawatir. Semua biaya pengobatan biar saya yang bayar, Mas. Saya yang tanggung. Saya mohon, Mas jangan laporin saya ke polisi ya, Mas. Saya mohon. Orang kaya. Aduh. Saya mau pulang. Ibu. Saya mau pulang. Sabar yuk, bentar lagi yuk, pulangnya yuk. Udah yuk, iya yuk, udah, jangan nangis lagi yuk. Yuk. Saya mau pulang. Ngomongnya Saya mau jadi kayak anak kecil dong. Silakan. Gimana, Dok? Saya menduga telah terjadi trauma pada otak kecilnya. Mungkin akibat tabrakan tadi. Tapi dugaan saya itu harus didukung dengan CT scan. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Makasih. Saya Dok. permisi. Makasih. Ya. Duh, Fer. Bener kan? Yang gue takutin tuh terjadi juga. Udahlah, kamu tenang aja. Sekarang gue harus gimana dong? Gimana kalau kita kerjain aja? Oke. Tante.
kita cuma ngingetin aja lo ya. Hati-hati sama bapaknya si Yoyo. Bapaknya Yoyo itu preman kampung. Iya nggak? Kemana-mana bawa golok. Yang benar. Iya. Hobinya aja ngajakin orang berantem. Dikit-dikit bacok, dikit-dikit bacok. Hati-hati Tante, harus jaga jarak. Nanti dibacok lo. Ketahuan. Terus saya harus gimana dong? Ya udah deh Tante, mendingan sekarang kita damai. Betul, damai. Damai gimana? Pernah ketahuan. Duit kali maksudnya. Terus urusan sama dokter gimana? Ya Tante, itu gampang. Tante, Yoyo kan udah sadar. Gimana kalau kita bawa pulang aja? Terus duitnya kita kasih Yoyo. Pasti nggak bakal marah. Iya nggak teman-teman? Nah benar itu, benar. Nah, tapi ayolah, kasih aja. Daripada urusannya panjang. Lu mau dilaporin sama papanya si Yoyo yang suka bacok tadi? Cepet duitnya daripada digorok. Mau dijadiin kambing guling. Kasih aja deh. Iya deh. Mas, cepet. Kasih manis asam asin. Ya ampun, masa cuma segini? Cuma segini. Baldo, gimana kalau kita kasih tahu babinya? Yoyo. Ya. Jangan. Duitnya dong, semua. Yang tambah lagi ya. Semua. Duitnya dong semuanya. Uang kan bisa dicari, nyawa kagak bisa. Udah cepet. Jadiin kambing guling. Uang bisa dicari, nyawa kagak bisa. Tuh, gorok lo, hati-hati lo. Cepet. Lama bener. Udah banyak duit, jangan dibagi lagi. Waduh. Tapi kalian janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Iya, gampang Tante. Kalau ada duit, semuanya gampang. Asal ada duit, beres Tante. Itu pada sakit aja. Yang penting udah ada duit. Gampang. Ini cocoknya gue yang megang nih, nggak cocok lu kecil. Ini kan gua. Lu masih kecil. Wangi bener lah. Lu cuma wangi aja, Gue juga. Nah, baru kan yang lu nggak lu nyium aja. Ini gue yang megang. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Tega banget sih. Gue cuma ngasih dia 500.000. Apa artinya uang segitu dibanding kecelakaan yang udah dialamin? Lagian uang segitu mana cukup sih buat berobat? Mana dokter bilang dia harus di-scanning. Scanning kan mahal. Belum lagi biaya yang lain. Tapi kok gue malah nyogok dia supaya pulang? Ya Tuhan, gimana kalau sampai tuh cowok cacat dan menderita seumur hidup? Papa. Ada apa nih? Saya mau nanya, Bapak tahu nggak yang namanya Mas Yoyo? Orangnya tinggi, terus badannya gede, pakai kacamata, terus rambutnya ke depan-depan gitu, Pak. Mas Yoyo? Perasaan orang sini nggak ada yang namanya Mas Yoyo. Oh, ada juga Yoyo lemot. Lemot? Iya. Yang orangnya ini apa? Otak lemah. Otaknya lemah, badannya aja gede. Tapi otaknya
Bergaulnya aja sama anak-anak singkong. Tapi kalau itu yang Neng cari, itu tuh yang lagi main bola tuh, Neng. Loh, buset. Tuh pada pakai baju seragam bocah-bocah. Dapat duit di mana dia? Udah pada pakai kostum segala. Hebat ya. Ujuk Neng. Yoyo tuh